Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali kita memuji dan memuliakan namanya yang agung itu dalam ibadah keluarga, dimanapun dan apapun kondisi kita. Pelayan firman pada malam hari ini ialah Pendeta Bapak Samuel B. Hak. Dengan berdiri kita menyanyikan kidung pujian dari Kidung Keesaan nomor 49 bait 1 dan 2. Puji Yesus. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa, karena pada malam hari ini kami masih boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan lewat ibadah keluarga. Meskipun kami boleh beribadah dari tempat kami masing-masing Tuhan, tetapi kami merasakan bahwa kasih penyertaan-Mu selalu ada di dalam setiap keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah itu boleh menjadi pedoman hidup kami, penuntun hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan ibadah kami ini Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, kehilafan kami sebagai manusia biasa, agar kami layak menjadi anak-Mu. Ampunkan segala dosa kesalahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 44 bait pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian
Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 38 ayat 14 sampai 23. Mazmur 38 ayat 14 sampai 23. Mari kita bermazmur. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Demikian mazmur kita. Menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga,
Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus untuk menerangi hati kami dan menguasai akan kehidupan kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini boleh kami sambut dengan gembira. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Dari kitab Hosea, pasal 11, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Demikian bunyinya. Mereka harus pergi ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam lingkungan jemaat kita, ataupun di dalam masyarakat kita sering mendengar istilah perjanjian. Perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian perkawinan, perjanjian baptisan. Perjanjian-perjanjian itu dilakukan untuk mengikat kedua belah pihak di dalam satu akta perjanjian. Apabila kedua belah pihak yang mengadakan janji itu setia kepada akta perjanjian itu, maka kedua belah pihak pasti akan hidup dalam suasana damai dan tenang. Tetapi apabila salah satu pihak melanggar perjanjian itu, maka pasti pihak yang melanggar itu akan dihukum. Demikian juga dengan bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di padang gurun Sinai, umat Israel telah melakukan ikatan perjanjian dengan Allah. Di dalam ikatan perjanjian itu, umat Israel berjanji bahwa Yahweh Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang mereka sembah. Tidak ada ilah lain yang mereka sembah. Sebaliknya, Yahweh mengakui Israel sebagai umat pilihannya.
Namun saudara-saudara, ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, lalu mereka menetap sebagai bangsa yang bertani, bangsa yang bercocok tanam, maka mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran dan keyakinan orang-orang Kanaan bahwa setiap petani yang ingin untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah, ia harus menyembah kepada Baal. Sebab Baal adalah dewa pemberi hujan. Baal adalah dewa kesuburan. Mereka mengajarkan bahwa Baal adalah pemberi hasil panen yang melimpah. Ajaran ini begitu mempengaruhi kehidupan orang Israel, sehingga mereka mulai bercabang hati. Di satu pihak mereka menyembah kepada Allah, tetapi di pihak lain mereka juga menyembah kepada Baal. Tindakan ini membuktikan bahwa umat Israel sudah bercabang hati, sudah berwajah ganda. Benar, mereka masih datang untuk beribadah di dalam bait Allah. Mereka menyembah kepada Yahweh, tetapi mereka juga menyembah kepada Baal. Tindakan yang demikian dicap oleh Allah sebagai tindakan persinahan, tindakan perselingkuhan. Laksana seorang istri yang sudah berjanji atau mengikat perjanjian dengan suaminya pada waktu perkawinan mereka, tetapi kemudian istri melakukan perselingkuhan. Demikianlah umat Israel. Mereka sudah mengikat janji dengan Yahweh Allah Israel, tetapi setiap hari mereka berselingkuh dengan Baal. Suami siapakah yang tidak marah kalau dia sudah melakukan perjanjian bersama dengan istrinya, tetapi istrinya berselingkuh dengan suami orang lain? Atau istri siapakah yang tidak gusar kalau suaminya yang sudah melakukan ikatan perjanjian perkawinan lalu berselingkuh dengan istri orang lain? Demikian juga Yahweh Allah Israel, ia membenci perselingkuhan yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, Allah mengutus Nabi Hosea untuk memanggil orang Israel agar mereka bertobat dari penyembahan kepada Baal itu. Hosea datang dan memberitakan firman Allah kepada mereka. Hosea mengajak mereka untuk bertobat. Tetapi ternyata orang-orang Israel tidak mau bertobat. Mereka betah dengan melakukan perselingkuhan dengan Baal. Mereka melanggar ikatan perjanjian antara mereka dengan Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, dalam pembacaan kita pada hari ini, melalui Nabi Hosea, Allah mengumumkan hukuman kepada orang-orang Israel yang suka berselingkuh itu. Allah berfirman, mereka harus kembali ke Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka,
dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa oleh karena orang Israel menolak untuk berhenti menyembah kepada Baal, maka Allah akan menghukum mereka, akan membawa mereka kembali ke Mesir. Mesir adalah tanah perbudakan. Mesir adalah tempat di mana orang Israel pada waktu lalu ditindas dan dianiaya. Itu berarti kalau mereka harus kembali ke Mesir, maksudnya adalah bahwa suatu saat mereka akan menjadi budak dari bangsa lain. Mereka akan ditindas oleh bangsa lain karena ketegaran atau kekerasan hati mereka itu. Musuh tidak akan henti-hentinya menyerang dan menaklukkan mereka. Dan mereka dijadikan sebagai tawanan daripada musuh yang datang menyerang itu. Semua itu sekali lagi akibat dari kekerasan hati orang Israel itu. Mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Mungkin kita bertanya, mengapa Israel bercabang hati? Menyembah kepada Yahweh dan juga menyembah kepada Baal. Paling tidak ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena gaya hidup mereka sudah berubah. Kalau tadi mereka adalah bangsa pengembara, bangsa nomad yang hidup di padang gurun, sedangkan sekarang mereka menjadi bangsa yang bertani, bangsa yang bercocok tanam. Saudara-saudara, gaya hidup ini menyebabkan mereka terpengaruh. Apalagi ajaran tentang Baal sebagai dewa kesuburan, dewa pemberi hasil yang melimpah. Itu sangat berpengaruh bagi orang Israel yang sudah mengubah gaya hidup mereka sebagai bangsa yang bertani. Yang kedua, di kalangan bangsa Israel sendiri ada pemahaman bahwa Yahweh itu adalah Allah yang telah menuntun mereka di padang gurun. Benar, Ia telah membawa mereka ke tanah Kanaan. Tetapi di tanah Kanaan ada ilah lain, ilah kesuburan yang patut disembah supaya mereka mendapatkan hasil yang melimpah. Padahal mereka tidak tahu bahwa semua hasil yang melimpah itu adalah pemberian dari Yahweh. Itulah sebabnya saudara-saudara, bangsa Israel selain menyembah kepada Yahweh sebagai Allah Israel, tetapi mereka juga menyembah kepada Baal. Tindakan itu dibenci oleh Allah. Dan oleh karena itu maka mereka dihukum oleh Tuhan. Kalau kita membaca sejarah perjalanan Israel, 10 suku di bagian utara dibuang ke Asyur dan mereka tidak kembali lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita juga sama seperti orang-orang Israel, telah melakukan ikatan perjanjian dengan Allah. Mungkin kita bertanya, kapan kita melakukan ikatan perjanjian itu?
ikatan perjanjian itu kita lakukan ketika kita dibaptis dengan Allah Tritunggal, dengan nama Allah yang Esa itu. Ketika itu kita mengikat perjanjian dengan Allah. Kita sebagai miliknya dan Allah sebagai Tuhan kita. Demikian juga ketika kita ditabiskan menjadi anggota sidi. Kita mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tidak hanya itu, saudara-saudara, setiap minggu dalam ibadah-ibadah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ialah pencipta langit dan bumi yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Namun kadang-kadang saudara-saudara, ketika kita melaksanakan tugas dan pekerjaan kita di luar persekutuan ibadah, di ruang-ruang ibadah, kita melupakan Tuhan. Kita meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Tetapi kita melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Ada orang yang beranggapan tidak apa-apa kalau di tengah masyarakat kita melakukan kesalahan, biarlah kita melakukan saja. Nanti hari Minggu atau hari ibadah baru kita mengaku dosa. Tindakan itu adalah suatu bentuk perselingkuhan, suatu penyangkalan akan Allah yang telah mengikat janji dengan kita. Saudara-saudara, ada orang Kristen yang juga mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi masih memakai kuasa-kuasa yang lain pada dirinya. Ia memakai kuasa-kuasa gaib sebagai pelindung dirinya, sebagai jaminan kehidupannya. Sekali lagi, tindakan itu adalah tindakan perselingkuhan. Sebab pada satu pihak kita menyembah Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi pada pihak lain kita mengandalkan kuasa-kuasa lain yang mengontrol, yang membimbing, yang menjamin kehidupan kita. Saudara-saudara, apalagi jika kita mengamati gaya hidup manusia pada masa kini, maka kita bisa melihat adanya banyak berhala-berhala baru. Ada benda-benda tertentu yang bisa menjadi berhala baru. Bahkan manusia sendiri bisa menjadi berhala baru. Kadang-kadang kita mengandalkan kemampuan kita, lalu kita lupa untuk memohon pimpinan Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Bahkan saudara-saudara, ada pula orang yang begitu terikat dengan berbagai bujukan dan ajakan dari dunia sekelilingnya, sehingga ia lupa untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Salah satu berhala baru yang seringkali kita lebih utamakan adalah apa yang kita biasa sebut sebagai gadget. Gadget adalah suatu benda
elektronik yang daripadanya kita bisa mengakses berbagai berita terbaru yang berkembang di dalam dunia. Kita juga bisa memakai gadget itu untuk mengakses internet dan memperoleh informasi-informasi terbaru. Perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Bahkan kita memakainya juga untuk berkomunikasi dengan sesama kita. Tentu semuanya itu sangat berguna. Tetapi kadang-kadang saudara-saudara, benda itu juga bisa menjadi berhala bagi kita. Ketika kita begitu sibuk dengan bermain game di gadget itu, lalu kita lupa untuk menyisihkan waktu kita untuk memfokuskan seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Atau mungkin juga kadang-kadang kita mengikuti ibadah, entah itu di gereja atau di rumah, sementara kita membaca Alkitab, sementara kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita bermain HP. Itu berarti kita tidak lagi fokus. Kita tidak lagi memfokuskan perhatian kita kepada firman yang diberitakan. Kepada Tuhan yang sedang berbicara dengan kita melalui hamba Tuhan itu. Tetapi kita mengalihkan perhatian kita kepada benda-benda yang lain. Saudara-saudara, semua itu merupakan berhala-berhala baru yang bisa membuat perhatian kita tidak fokus kepada Tuhan. Dan tindakan itu bisa mendatangkan hukuman kepada kita. Saudara-saudara, dengan menyebarnya COVID-19 yang sudah memakan korban jutaan orang, kemungkinan besar itu merupakan suatu teguran dari Tuhan. Suatu bentuk rotan dari Tuhan. Agar manusia tidak hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Manusia tidak hanya mengandalkan hasil teknologi yang ia buat itu. Tetapi manusia harus sadar bahwa ada Tuhan. Ada pencipta yang menguasai kehidupan manusia itu sendiri. Ada Tuhan yang memegang hidup kita, yang menentukan hidup mati kita. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, saudara-saudara, kita dipanggil untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Marilah kita bersama-sama menyadari bahwa ketika kita dipanggil ke hadapan Tuhan untuk beribadah, maka fokus perhatian kita adalah mendengarkan firman-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyambut pemberitaan firman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 436 ayat 1 sampai 2. Kemenangan kau tambah teguh.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami agar kami selalu mempersembahkan hidup kami kepadamu dan menjauhkan diri dari berbagai godaan yang mau mengganggu perhatian kami dan membuat kami menyimpang dari kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Engkau juga mau mendengarkan setiap doa yang mereka persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau mengabulkan doa-doa umat-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang Engkau panggil dan utus ke dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati agar gereja-Mu sungguh-sungguh melaksanakan misinya di dalam upaya memberitakan firman Tuhan, agar semua orang yang mendengarnya boleh berbalik kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat, khususnya di lingkungan GPIB Pelita. Tuhan, Engkau mengetahui akan keadaan mereka. Kiranya Engkau datang dan mengunjungi mereka satu persatu, baik mereka yang sakit, yang berbaring di rumah mereka, maupun mereka yang berbaring di rumah sakit. Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu dan jamalah mereka. Berikanlah kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau adalah tabib yang agung, yang memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh berseru kepada Engkau. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk majelis jemaat GPIB Pelita. Kiranya Engkau memberkati mereka sekalian di dalam tugas dan tanggung jawabnya, agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan dengan begitu mereka mau sungguh-sungguh melayani Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat di tempat ini, Ibu Ellen. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarganya, agar melalui hamba-Mu firman Tuhan diberitakan kepada semua umat-Mu di sini. Dan biarlah pelayanan pastoral yang diberikan boleh membawa manfaat bagi pertumbuhan kehidupan kerohanian daripada umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menjalankan kegiatan mereka, khususnya yang melakukan tugas sebagai pemimpin ibadah dalam menyanyikan lagu-lagu bagi kami sekalian. Juga bagi saudara-saudara kami, para pemuda yang bertugas untuk memperlancar rekaman virtual ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian. Kami percaya Tuhan memakai mereka sekalian sebagai alat di tangan untuk menjadi pelayan di dalam rumah-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang pada masa kini mengalami berbagai kesulitan di dalam memberlakukan perundang-undangan di negeri ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat
akal budi bagi mereka, agar mereka mampu mengatasi berbagai persoalan yang sedang terjadi di negeri kami. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, akan memberikan jalan keluar bagi pemerintah kami, juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Ya Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Tapi kami mohon kiranya Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Kami datang dan mempersembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan nomor 466 bait 1 dan 3. Syukur atas kecukupan
Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali kami Engkau berikan kesempatan untuk memberikan sebagian dari yang kami miliki sebagai ungkapan syukur atas kasih penyertaan Tuhan serta berkat-Mu yang terus mengalir di hidup kami. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan kami berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Umat Tuhan, persilahkan duduk. Mohon perhatian jemaat dalam warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Demikian warta jemaat hari ini, Rabu 14 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dari lagu Yesus inginkan diriku bersinar terang. Bawa cahayanya
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus sejak saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya. Amin, amin, Puji Tuhan, ibadah keluarga pada hari ini dari sektor pelayanan 1 sampai 12 GPIB Pelita Jakarta Timur selesai. Umat Tuhan, mari kita tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.